Lu sekolah makeup itu setelah after lu S2 atau before lu S2 gitu? Lu awal tahu dandan tuh kapan? Awal-awalnya kan gue sebenarnya kayak lebih tomboy gitu loh. Gue basically tidak peduli sama hal-hal kayak gitu. Terus, muka gue itu suka menjadi korban dari kekerasan permakeupan dari teman-teman gue ini gitu. Dari korban gue ingin jadi pelaku ya kan. Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Selamat tahun baru ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja nonton videonya biar hidup lu makin berwarna kayak baju gua. Oke. Balik lagi di Repot aka Realis Podcast barengan sama gue Gaga. Dan terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk menonton channel Realis Media dan konten-konten dari Realis Media. Dan kali ini kita udah di Repot episode keberapa, bro? 3 ya, bro? 3. Episode ketiga ya, oke. Di episode ketiga, alhamdulillah respon dari kalian baik semua. Dan di episode Repot kali ini, gue kembali menghadirkan seorang wanita ya. Kalian tahu kan kemarin di episode kedua kita udah ngadirin seorang wanita karena gue kurang puas dengan satu wanita, makanya gue hadirin lagi satu wanita ya. Maka dari itu, kita panggilkan saja nih bintang tamu kita yang satu ini. Ini dari jauh nih, dari Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan anak gaul Tambun, aka Agatha. Hai. Halo, gue Agatha. Gue MUA dari tahun 2018. Mantap. Gila. Gimana tuh? By the way, lu Tambun bener gak sih tinggalnya? Iya tidak dong, itu kan Oh. karena Anda Oh. yang memberikan saya Iya. title anak Gaul Tambun. Enggak, karena kan gua kalau di luaran tuh Agatha apaan Agatha, anak gaul Tambun nggak? Makanya gua klarifikasi sama lu beneran anak Tambun nggak? Oh bukan. Bukan, ya? Makanya semua tuh perlu untuk diklarifikasi. Tidak dong. Nah, Saya lo- anak Cibubur, Oke. sebelahnya. Lo tinggal di mana di Cibuburnya? Di kota wisata sih. Jadi Gila. Orang kaya dong berarti. ibu saya. Anda banget. Kok jadi beda gitu? Jangan diterusin. Itu punya orang kampret. Ya udah, jadi kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Agatha. Kemarin kan kita udah ngobrolin soal makeup. Nah, by the way, Agatha ini juga seorang MUA, tapi lo lebih concern ke hairdo katanya. Gue juga bisa hairdo sih kebetulan. Jadi karena gue ngambil course-nya juga. Kebanyakan kan kalau MUA mereka bisa make up tapi mereka nggak bisa rambut kan. Jadi gue ngambil Iya itu tuh. sebagai komplementer. Yang gitu. kemarin nggak bisa. Wah, Nyesel jangan juga, bawa-bawa gua bilang sih gitu sebenarnya. dong. Oh enggak. Yang kemarin keren. Yang kemarin keren keren. dong. Karena kalau nggak ada yang kemarin, gue nggak bisa ngundang lo di sini. Betul sekali. Gitu. Iya. Oke. Jadi gue hadirin lo di sini karena gue pengen tahu nih perjalanan lo menjadi mua tuh kayak gimana. Kan banyak orang-orang yang bertanya, Kak mau jadi mua gimana sih? Kak mau make-upin di event-event besar gimana sih? Karena banyak teman-teman gue yang Gah kemarin ngeliat channel gue yang kemarin nih yang sama kemarin kemarin nih, wah anjir, Gak lu kok bisa ketemu dia gitu? Lu dari mana? Cantik lagi orangnya gitu kan. Terus ya gue tanyain gini nih, undang lagi dong yang kayak gitu. Nah, gue kebetulan kan kata yang kemarin tuh ada lu, udah gue undang lu di sini. Jadi konsep kita itu kita menginspirasi orang-orang yang pengen mencapai cita-citanya, pakai J jadinya, mencapai cita-citanya, tapi lewat jalur Prestasi. bukan lewat jalur tuh kalau Jenderal Sudirman? Kok Jenderal Sudirman? Iya, gerilya gerakan bawah tanah. Jadi Pak. jadi tidak terlihat, tapi tiba-tiba push gitu. Jadi nggak usah pamer-pamer gitu. nggak Merendah untuk meroket ya. Iya, gitu. Jadi, Baik. nah, by the way, lu tuh awal tahu makeup deh, makeup gitu, nggak usah tahu makeup artis dah. Lu awal tahu dandan tuh kapan? Siapa yang cekokin lu?
Gue sih pertama kali tahu dandan itu gak dandan banget ya, makeup secara benda gitu ya. Iya. Dan awal-awalnya itu pas gue S1 sih. Pas gue lagi di Bandung, temen gue pada centil kan. Gue sebenarnya kayak lebih tomboy gitu loh. Gue basically tidak peduli sama hal-hal kayak gitu. Cuma terus muka gue itu suka menjadi korban dari kekerasan permakeupan dari teman-teman gue ini gitu loh. Jadi muka gue yang mencong, muka gue yang menor, ya dari korban gue ingin jadi pelaku ya kan. Nah jadi karena awal-awal gue ngelihat teman-teman gue, lama-lama gue penasaran makeup tuh apa sih, gimana sih. Tapi pas kecil enggak? Pas kecil enggak sama sekali. Not even gitu. Jadi baru pas di lu kuliah tuh baru kenal kenal makeup. Anjir. Sebenarnya cita-cita lu apa sih? Tidak punya cita-cita pada masa itu. Manusia-manusia tersesat. Biasa aja. Loh, kita tuh real aja gitu. Yaudah. Masa sekarang tuh banyak banget orang yang nggak tahu mau jadi apa ya guys. Kayak kita tuh kayak kesannya aja, oh cita-cita lo apa gitu. Terus lu mikirin cita-cita bukan buat lu pengen nyampe gitu. Tapi biar nggak ditanyain orang tua aja gitu, atau sama orang-orang yang iya mau jadi apa gimana. Cita-cita Ya, gitu kan. tidak begitu. Tapi maksudnya iya banyak emang orang sampai umur sekarang pun kayak 20-an gitu bahkan juga belum tahu mau ngapain gitu loh dalam hidupnya, dan itu common gitu loh. Dan itu juga salah satu yang di masa belasan gue juga gue alami gitu. Gue juga nggak tahu mau jadi apa gitu. Gue with the flow, apa yang gue punya opportunity ya gue ambil gitu. Sampai akhirnya gue ketemu makeup dan gue merasakan oh kayak gini loh, ketika lu mengerjakan sesuatu yang lu sukai ternyata rasanya tuh berbeda dengan lu mengerjakan sesuatu yang you just basically have to just because iya lu punya kesempatan itu. Gue boleh kencing dulu nggak? Ngomongnya kayak gini sih, kan tadi di grup nggak gitu anjir. Kayak gitu, gue rasa bingung sendiri nih. Oke, jadi lu bilang di kuliah lu di pas lu kuliah S1 tuh lu jadi bahan makeup, maksudnya jadi bahan makeup gimana sih? Iya, jadi temen gue misalnya beli eyeliner atau beli lu jadi blush. itu kambing percobaan? Iya, itu masalahnya. Kelinci ya. lah, agak cakep dikit tapi bandot gitu. Oh iya. Kelinci agak cantik iya, gitu loh. Kelinci Walaupun percobaan. Iya tidak cantik. Terus tapi lu mau? Iya, mau apa aja. terpaksa? Ya kayak ya udah pakai aja karena basically gue don't care juga gitu loh, kayak sama penampilan gue gimana gue juga nggak peduli juga gitu. Terus kayak lama-lama penasaran juga mereka nih pakai apa sih gitu loh. Lama-lama cari tahu, lama-lama nonton tutorial. Terus akhirnya iya kayaknya gue suka nih sama benda-benda ini gitu loh. Tapi sempat sebel nggak sih teman-teman lu kayak gitu? Enggak sih. Enggak sebel enggak. Gue basically setidak peduli itu sih zaman dulu. Jadi kayak ya udah pakai aja gitu. Bisa dihapus kan? Gitu. Jadi kayak Oke, berarti tapi lu harusnya bersyukur gitu. Karena teman lu yang apa lu jadiin kelinci percobaan tuh, lu jadi sekarang jadi seperti ini gitu. bener sih. Ya walaupun belum jadi apa-apa juga gitu. Ya, jangan-jangan ini gue bentuk balas dendam ya sama teman-teman gue ya. Gue Ya, ingin jadi enggak. pelaku. Tidak sih, jangan gitu, tidak baik ya. Nah, terus itu kan awal mulanya lu kenal makeup. Terus lu lulus berarti kuliah? Oh lulus dong. Lulus. Flying Colors. Flying Colors. S1 tuh, jurusan hubungan internasional. hubungan internasional. Terus habis itu S2. lanjut S2. Lanjut. Anjir, HI juga. Lanjut HI juga. Gila, keren. Dan menariknya ini nih, lu S2 anjir, gitu kan. Sekarang lu menjalani profesi yang jelas-jelas ini begini, gitu. Tidak salah. Kenapa gitu? Lu apa yang membuat lu berani untuk cross genre gitu, yang tadinya lu dangdut gitu kan tiba-tiba jadi metal gitu kan. Sama tidak cross gender sih tidak apa-apa. Iya. Saya jadi mikirnya gini sih, gue ketika ngelakuin kuliah, gue senang sama HI, gue senang sama topiknya, gue senang sama researchnya, tapi gue nggak merasa gue melakukan something yang gue bener-bener suka. Itu gue rasain banget ketika gue mengerjakan tesis gue. Jadi gue ngelihat kalau gue pursue karir di sini, gue bisa, tapi gue nggak ngerasain bahagianya. Gue just because I have to aja, cuma karena ini tuh jalannya gini ya, patternnya ke sana gitu. Makan nasi uduk. Just because gue makan nasi uduk, bro. Gue makan nasi uduk bukan burger gitu, bukan bro. Santai. Okay. Jadi ya
gue akhirnya ketika gue mulai nonton makeup gitu kan, terus gue demen. Gue pertama dari gue cuma bisa beli barang doang nggak bisa pakai, sampai akhirnya gue belajar makainya dan gue suka. Ya gue kayak merasa oke, gini ya, jadi setiap kerjaan pasti ada capeknya, pasti semua ada plus minusnya. Tapi gue ngerasain happy-nya, gue ngerasain senengnya walaupun gue capek gitu. Walaupun awalnya kerjaan gue, kalau misalnya pas gue lanjut di HI itu gue lebih capek otak, sekarang gue basically lebih capek badan, tapi gue ngerasa hati gue lebih happy ngerjainnya gitu. Gue ngerasa gue bisa nih sampai pensiun, gue nggak akan ada penyesalan gue mengerjakan pekerjaan ini gitu loh. Anjir. Itu sih sebenarnya yang bikin gue berani. Jawaban the best gitu. Keren briefingannya tadi berarti ya. Tapi kalau gue baca-baca nih ya, gue baca-baca di Google gitu kan, di Google Translate gitu kan. Oh baik. Baik. Kenapa? Translate ya sis. Kan saya tidak menjudge. Enggak, di Google apa sih? Ya pokoknya di Google lah. Gue searching nama lu Agatha Priscilia ya. Agatha Putri. Oh salah, Agatha. Agaknya Agatha Putri ya, yang orang tuanya maki-maki saya ya. Tidak dong, itu masalah dia yang kemarin. Ya, Agatha We'll be Putri. right back. Gue searching kan Agatha Putri. Katanya lo adalah seorang certified MUA kan. Berarti lo pernah sekolah gitu. Iya. Pernah sekolah makeup. Yes. Nah, lu sekolah makeup itu setelah after lu S2 atau before lu S2 gitu? Oke. Jadi gue sekolah makeup. Tipis-tipis lah bro, ada. Iya. Ya, before after. Oke. Jadi after banget sih. Jadi setelah gue menyelesaikan tesis gue, terus gue bilang sama orang tua gue, kalau kayaknya ini bukan dunia yang gue pengen terjun deh gitu. Gue bukan pilihan karir yang gue akan happy gitu. Iya. Terus mereka bilang ya udah beresin aja S2-nya. Kamu mau ngapain? Aku kayaknya senang makeup. Aku pengen sekolah makeup. Terus oh ya udah, therefore cari aja sekolah makeup yang possible, yang bisa menunjang karir kamu, yang bisa kasih kamu sertifikasi, dan yang bisa kasih kamu skill juga. Sampai akhirnya ya gue memutuskan gue mau ngambil diploma cipta. Jadi at least kalau misalnya gue mau keluar atau gimana, kepake lah gitu. Maksudnya ada pengakuan lah, ada standarisasi. Iya, ada. Iya, Okay. jadi gue nggak self proclaim gitu makeup Benar. artist. Ya, jadi lu ngukurnya dari kalau mana? orang-orang kan, gue seorang profesional fotografer, mana sertifikat lo gitu kan? Gue seorang profesional MUA, mana gitu sertifikat lo? Karena sekarang tuh yang dicari tuh bukan skill anjir, sertifikat gitu. Jadi hanya sebatas kertas doang, padahal skillnya empty gitu. Nah itu sih pasti ada case-case kayak gitu juga Iya. banyak. Mereka yang nggak mengasah lagi pasti kayak gitu. Iya. Tapi sekarang lebih gini sih, bisa aja kok berkarir tanpa sertifikat bisa. Bisa. Cuma kayak lebih terbatas ketika misalnya lu mau ngambil job-job training, lu mau ngambil job-job di BUMN, lu mau ngambil job-job di perusahaan-perusahaan. Yes. Gue kemarin sempat gue ngambil salah satu job training kayak beauty training gitu di salah satu perusahaan asuransi. Ya mereka juga mempertanyakan itu juga gitu loh. Apa sih bedanya lo gitu loh sama yang lain? Lo standar lo di mana sih? Gue bisa pegang apa gitu. Terus lo harus pegang sertifikat profesi LSP gitu. Lo pegang oh iya ini juga diploma gue gitu. Jadi kayak oh iya lo nggak just self proclaim gitu. Kalau misalnya lo ternyata nggak ada standar hygiene ya, lo nggak ada standar apanya gitu. Bukan berarti bilang mereka yang nggak ada sertifikat, therefore mereka pasti nggak punya talent ya, bukan. Banyak banget juga orang yang punya talent di bidang itu. Gue mungkin cuma lebih pursue, gue pengen meluaskan market gue sih tepatnya. Jadi nggak cuma bridal aja, tapi kayak kalau lo masuk di pelatihan gitu-gitu juga, ya lo capable karena lo punya sertifikasi itu gitu. Nah, lo ngerasain gak sih? Pasti sih ngerasain sih. Perbedaan yang sangat banget terasa ketika lo kuliah normal biasa di HI hubungan internasional sama lo sekolah makeup tuh bedanya apa? Ada nggak? Beda banget sih. Ketika gua sekolah HI itu bener-bener dia itu memperluas cara pikir lo banget sih. Jadi kayak horizon pemikiran lo tuh dibuka banget dan lo dia itu ngebuka pikiran lo untuk belajar
memahami kalau pemikiran tuh dan kebenaran tuh nggak cuma satu gitu loh. Jadi kayak menurut lu bener ya gini, menurut dia belum tentu. Jadi kayak lu bisa jadi orang yang lebih berpikiran terbuka gitu loh terhadap pendapat-pendapat lain yang lo sebenarnya kurang setuju atau kurang sepaham. Sedangkan kalau misalnya lo di sekolah makeup itu lebih mengasah skill lo sih, gitu loh, rather than intra atau interpersonal. Lebih mengerucut lah ya. Iya, dia lebih ke skill lo, ke hati lo lah, kayak cara gimana itu kan lebih. Ya, iya nggak apa-apa. Ini cara lo buat dandanin gimana, cara lo ngeblend gimana, lebih ke skill tangan lo lah, hand skill lo gitu, motorik. Kalau yang itu ya lebih kayak ya cara lo berpikir, cara lo bertindak dan berperilaku lah gitu loh. Jadi menurut gua sekolah gua, diploma gua itu maksudnya magister gua kebuang, gua nggak bilang itu percuma walaupun gua pursue sekarang, karena tanpa gua sekolah kayak kemarin gua nggak bisa jadi orang yang berpikiran terbuka. Nah, anjir itu dia tuh. Iya benar. Jadi gue pengen takutnya teman-teman di luar sana berpikiran, oh gue pengen jadi misal, contoh gue pengen jadi pemain sepak bola atau gue pengen jadi apa gitu. Berarti gue nggak usah kuliah. Gue sekolah bola aja gitu. Tapi padahal lu kuliah juga nggak apa-apa. Lu jadi ya. Lu bisa nggak kasih pandangan ke teman-teman yang dia apa namanya? Kan kita kan harus berdamai dengan orang tua ya. Misal orang tua pengen lu kuliah tapi lu pengen kesini gitu kan. Tapi lu tetap bisa mencapai cita-cita lo dengan lu kuliah gitu. Lu bisa kasih pandangan nggak sih ke teman-teman yang berpikiran seperti itu? Berarti gua nggak usah kuliah nih kan, kayak Agatha aja S2 ilmu yang pakai gitu kan. Lu bisa nggak sih kasih pandangan ke teman-teman kayak biar nggak berpikiran seperti itu? Ya. Jadi gini sih, kalau misalnya lo cari praktis bahasa kasar, udah kan gue udah tahu jalan gue kemana gitu. Kenapa gue harus kuliah? Kuliah itu nggak se-useless itu. Mungkin lo ilmunya lo akan lupa. Mungkin secara misalnya lo ngambil ekonomi atau apa, lo akan lupa. Gimana cara bikin jurnal lo akan lupa anyway. Tapi yang nggak akan lo lupa adalah cara berpikir lo akan sangat berubah ketika lo dari sekolah SMA dan lo pindah lo kuliah. Lo akan tahan emosinya. Lu akan merasakan banget gimana caranya lu bisa berpikiran lebih terbuka, lu lebih punya banyak ide, lu lebih bisa menganalisa pikiran lu sendiri. Kira-kira lu punya masalah apa ya, lu menjalani ini, masalah lu apa tantangan yang lu hadapi, gimana cara lu menghadapinya, gimana solusinya, gimana possibilities-nya, itu lu akan merasakan banget bedanya ketika lu kuliah dan lu sebelum kuliah gitu loh. Lu akan ngerasain, karena di sana lu akan belajar research, apapun topiknya nggak ada masalah, tapi lu akan ngerasain pikiran lu beda banget, akan terbuka banget ketika lu sekolah dan tepuk tangan bro, gokil. Jadi buat lu semua yang lu udah goblok belagu gitu kan, ini dia pinter tapi dia nggak belagu gitu. Oh ya, lu udah goblok belagu, dia pinternya nggak belagu gitu. Jadi dia tetap low profile gitu, tetap down to earth gitu kan, don't worry, be happy gitu. No, lu baca dong, do more of what makes you happy. Lakukan yang membuat lu seneng bro gitu. Tapi by the way gue pengen nanya lagi nih soal makeup lu nih. Jadi lu kan sekolah makeup, terus lu didukung banget berarti ya sama orang tua lo ya? Iya sih, gue juga merasa itu salah satu privilege sih, karena karena orang tua gue mendukung baik secara moral dan material pada saat itu untuk membuat gue bisa capai apa yang gue mau. Gue tahu itu gak sesuatu yang gue take it for granted. Gue tahu banyak orang yang gak punya kesempatan itu atau orang tuanya tidak cukup terbuka untuk kan itu. Banyak yang teman-teman yang bermasalah dengan dukungan orang tua gitu kan, yang dia pengen kesini tapi orang tuanya gitu gimana gitu, jadi patah semangatnya. Tapi basically mereka ya mungkin gue nggak mengalami itu ya, gue nggak mengalami halangan itu, tapi gue yakin orang tua ketika melihat effort lo, ketika mereka melihat usaha lo dan seberapa konsisten lo dengan itu dan mulai kelihatan pasti hasilnya, mereka akan mulai mengerti gitu. Mungkin kayak makeup dan hal-hal kayak broadcasting kayak gini, ya kayak maksudnya ini kan self broadcast gitu ya. Yes. Nah itu kan something yang baru dan mereka nggak mengerti gitu, apalagi untuk generasi boomer sebelumnya. Ya dengan lo membuktikan, lo ngerjain, lo tekun, mereka akan mengerti sih pada akhirnya gitu. Oh ini lo, oh ini bisa menghasilkan lo, oh ternyata ini juga karir. Ternyata karir tuh nggak cuma di kantor, ternyata karir tuh nggak cuma lo buka toko gitu. Ya
hang in there aja gitu, kerjain aja apa yang lu bisa kerjain, apa yang lu bisa lakuin, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Betul, itu dia. Itu kata-kata dari pepatah Kroasia tuh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu Kroasia tuh, gue lupa tuh, tahun 97 kalau nggak salah. Oh, iya. Ketika Berarti gue dari Kroasia Iya, kayaknya. ketika gue baru berumur 1 tahun, ada pepatah yang Ngomong gitu. berbunyi itu, iya Terus gitu. terngiang-ngiang gitu Iya, ya, anjir, kepala kata gue, wah gue harus cepet-cepet gede nih gitu, gue harus Luar cepet-cepet biasa. gede nih gitu kan. Jadi ya udah, ini gue semangat gitu, apalagi setelah ketemu lo yang bisa menginspirasi teman-teman, gue seneng banget sih sebenarnya gitu kan. Nah, satu hal yang pengen gue tanyain, lo apa berkecimpung lah sekarang, berkecimpung di dunia makeup gitu kan. By the way, lo tuh make upin orang atau apa ya, bisa dibilang ya memulai karir lo lah di dunia makeup itu sebelum lulus dari si sekolah makeup itu atau sesudah gitu, atau dua-duanya gitu? Sebelum sih, jadi pas zaman gue otodidak gitu, belajar sendiri dan beli-beli sendiri, teman-teman gue yang nggak bisa makeup sama sekali, jadi kayak minta tolong gue gitu. Jadi kayak ya namanya kalau hasil minta tolong ya dan tanpa kualifikasi, jangan tanya honornya berapa, guys. Sedih. Tapi intinya it's a start sih gitu, kayak itu salah satu hal yang meyakinkan gue kalau oh kayaknya gue bisa di sini, oh kayaknya talent gue ada kok, kalau niat gue ada, talent gue walaupun sedikit dan sangat perlu diasah, tapi ternyata gue kayaknya ada jalan di sini gitu loh. Jadi itu yang membuat gue ya Wait. kita shifting. Jadi setelah kan lu bilang lu pernah make upin sebelum lu sekolah makeup. Nah, itu berapa lama lu menjadi seorang makeup yang tanpa sertifikat sampai lu sekolah? Kira-kira Pas masih kuliah? ya itu gue masih kuliah sih. Itu mungkin sekitar 9 bulanan kali ya sebelum lahir? masuk sekolah. Loh, sebelum Yes. lahir? Iya kan, 9 bulan setelah lahir gitu kan. Oh, baik. Dari lahir aku akan jadi MU. Belum. Berarti 9 bulan tuh. Tuh lumayan tuh 9 bulan cuy. Lumayan. Nah, job pertama lo sebelum punya sertifikat itu apa? Sebelumnya gue dulu disuruh make upin adik dari pacar gue buat Sweet Seventeen. Tapi jadi pacar sekarang? Jadi suaminya. Oh, udah jadi berarti. Alhamdulillah berarti kan. Akhirnya ya. Puji Tuhan kan. Gitu. Ya. Alhamdulillah dan puji Tuhannya lu dapat jalan lah di situ ya. Walaupun memang merangkak ya. Bisa Ya. dibilang nggak sih? Bisa sih, karena walaupun gue punya privilege buat gue sekolah, tapi kan biar gimana namanya trust orang itu dan portofolio lu pasti dari nol banget kan. Yep, bener. Namanya juga experience atau pengalaman lu dan portofolio lu tuh gak bisa lu belajar textbook gitu, gak bisa lu mau sekolah berapa lama juga, bukan berarti portofolio lu pasti jadi banyak juga gitu loh. Tetap lu harus terjun langsung, ya tetap lu akan mulai dari bawah banget, meskipun gue enggak mulai benar-benar dari nol banget gitu. Tapi lu kan bilang lu pernah memulai karir lu sebelum lu bersertifikat di dunia makeup kan? Sorry. Apakah gimana respon mereka teman-teman lo yang didandanin, orang-orang yang sudah didandanin sama lo tapi lo waktu itu belum bersertifikat? Gimana responnya? Ya mereka sih so far oke-oke aja ya, karena basically ya honornya murah banget juga anyway. Jadi mereka ya selama dia bentukannya membuat muka mereka jadi lebih baik, even itu simple, and that's good enough gitu loh. Boleh nggak gue tahu berapa bayaran pertama lo saat memulai? Berapa? Nggak apa-apa sebetulnya. 250.000. Kalau ada efek boleh. Beda. Efek gitu, ada hujan-hujan juga boleh. Beda gocap tuh sama Ica. Ica 300. Agak ada Dignity. Ini 250. Lu mending cuy, Ica 300, lu 2,5, gue cepet jadi fotografer. Wah parah deh cuy. Udah deh itu udah. Senasib sepenanggungan lah ya. Tapi lu bersyukur lah ya. Sebenarnya 250.000 gitu dikala lu memang belum bersertifikat. Kita gini ya mikir ya, siapa sih yang mau di make upin sama orang yang nggak ada sertifikat gitu, apalagi untuk momen-momen yang sangat penting. Taruhlah itu wisuda, taruhlah itu engagement, ya kan? Di lu, nah pas lu belum bersertifikat,
job paling menurut tuh apa ya? Tersulit, challenge lah. Lu mempunyai tantangan tuh apa? Selama 9 bulan itu tuh. Lebih make upin orang tua sih. Oh, orang tua, kenapa? Jadi karena kulit orang tua tuh udah beda banget ya. Mereka kan kulitnya juga udah turun. Dan udah mulai kelihatan cekungan, udah banyak kerutan gitu. Itu event apa? Ada event? Itu waktu itu nikahannya, resepsinya dari kakaknya suami gue sekarang. Oh. Nah, mamanya, mertua gue yang sekarang, itu minta di make upin sama kakaknya dia. Itu cukup challenging sih, karena waktunya cukup mepet. Dan ya dia sebagai gimana ya namanya orang tua groom gitu kan, harus kelihatan ya seger, harus kelihatan oke gitu. Dengan maksudnya kondisinya yang sudah cukup berumur juga gitu. Berarti di situ tuh head of make upnya lo. Jadi gue di acara itu make upin si mertua gue doang sama kakaknya. Bukan kalau yang lain-lain sih enggak, gue make upin mereka aja gitu. Tapi itu menurut lo lumayan memberikan lo tantangan ya? Tapi hasilnya gimana? Dari mereka, komen dari mereka gimana? Mereka so far so good? So far so good sih gitu. Ya pasti ada lah kurang kiri kanan, tapi ya so far so good. Ya namanya juga kita baru gitu kan, belum mempunyai sertifikat. Dan apa yang membuat lo yakin buat masuk sekolah makeup? Apa? Apakah komentar-komentar dari mereka udah tak lu masuk itu aja sekolah makeup, udah lu masukin aja biar lu makin jago, makin gacor gitu kan? Iya kira-kira sih. Jadi gue merasa oke, gue sedang makeup, oke, gue ngerasa gue mau pursue karir. Tapi gue juga harus sadar kalau masih banyak hal yang gue harus belajar gitu loh. Gue kalah start sama banyak orang gitu, banyak orang yang udah memulai karir ini dulu. Gue kalah portofolio sudah pasti, kalah pengalaman pasti, kalah trik pasti. Gue harus sadar dan gue harus berinisiatif untuk gue harus cari ilmu gitu. Gimana caranya gue nggak boleh ketinggalan banget. Gue harus memperbesar kapasitas gue gitu loh untuk bisa jadi makeup yang lebih baik, untuk bisa jadi MUA yang lebih baik, untuk punya trik yang lebih baik dan untuk punya kualifikasi yang lebih baik itu sih. Jadinya biar guanya juga bisa berkembang gitu. Kalau guanya cuma mau ya gini-gini aja, post gini-gini aja, ya karir gue juga akan gitu-gitu aja gitu. Gue nggak akan kemana-mana juga. Jadi gue ngerasa ya sekolah itu penting. Bener. Nah, berarti di tahun berapa tuh lu mulai sekolah makeup? Gue sekolah makeup di 2019. 2019. Oke. Awal 2019. Dan waktunya 6 bulan. Ya. Kalau misalnya untuk belajar di kelasnya sih 4 bulan. Cuma kalau misalnya total dengan magang bla 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 itu 1 tahun. Oh, ada magangnya juga ya? Oke, ada magangnya juga. Nah, hal tersulit apa yang lu pernah dapatkan ketika lu belajar di sekolah itu yang membuat lo aduh ternyata sulit juga gitu sampai lo ngelus dada gitu. Pastinya sih ngerasa sih karena kita punya start up point yang berbeda-beda dan gue selama ini nggak punya background di situ, lo akan melihat peer lo yang sama-sama sekolah di situ, lo akan melihat wah skill mereka beda ya gitu. Maksudnya mereka mau kelihatan yang oh kayaknya udah tahunan nih di sini gitu, dan mereka di sini cuma mau ngambil sertifikasi aja atau mereka cuma mau ya belajar trik-trik aja. Oh berarti di sana juga udah banyak orang-orang yang anjir udah mungkin ya let's say dia sudah di event-event besar gitu ya, terus dia sekolah lagi gitu. Ya kalau di event besar sih belum, tapi mereka kayak udah jauh lebih dulu daripada gua untuk ngambil job-job sendiri gitu kan. Zaman mereka self-proclaimed makeup artist gitu. Iya, berarti dia sudah memulai karirnya dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi itu yang membuat lo agak itu pasti berasa lah gitu kan, karena lo ngelihat wah kualitasnya beda banget ya gitu loh, kayak lo mesti catch up banyak gitu loh, dan lo pastilah ketika lo mengejar sesuatu lo akan ada second guessing, kayak lo ngerasa bener nggak sih gitu, bener nggak sih tempat gue di sini, gue deserve nggak sih being here gitu. Tuh sampai lo merasa kayak gitu pernah? Oh iya, karena gue orangnya tipikal gitu banget, gue mikir banget gitu loh, gue salah ngambil jalan nggak, gue gini nggak gitu, gue tipikal orang yang sangat berhati-hati dalam ngambil keputusan. Kapan tuh lo ngerasain kayak gitu? Udah dari itu pertengahan kali mungkin. Iya, sekitar pertengahan gue sekolah gitu. Itu berasa sih, maksudnya di apa sih? Iya benar.
level kepercayaan diri lu tuh akan diuji di situ gitu. Iya, anjir itu Tapi parah sih. yang kita harus sadar bahwa ketika kita mulai suatu hal baru, nggak mungkin lu mulai suatu hal baru dan lu langsung excel. Nah, itu dia. Nggak semua orang tuh prodigy gitu loh. Iya. Maksudnya dia akan kayak wah tiba-tiba Einstein gitu. Iya. Tiba-tiba wah pokoknya keren lah, lu pegang kuas udah gerak, udah cakep Iya. dah gitu. Loh, Nggak bakal kayak gitu gitu. Iya. Lu harus sabar sama prosesnya. Kita kan memang generasi yang terbiasa instan. gak ada yang instan, bro. Nah, cuma mie instan nih. Kagak, itu aja masih di 3 menit. Iya, 3 menit lu pikir lah kalau misalkan instan mah bangun tidur ada roti, ada susu, itu baru instan. Iya, gitu. Itu sih. Nggak Jadi ada yang instan. Ketika lo belum sebagus itu, lo tahu banyak yang kurang, berarti lo tahu there's a room for improvement gitu loh. Jangan ngerasa discourage, oh ya gue masih kurang gini, kayaknya gue nggak deserve deh, kayaknya gue nggak bakat deh, nggak pantas deh. Jangan kayak gitu gitu loh. Semua orang juga awalnya jelek dulu gitu loh. Iya. Jadi ketika lo udah mengembalikan kepercayaan diri lo akan belajar secara berbeda, lo akan mengerjakan sesuatu secara berbeda, lo nggak akan minder, lo nggak akan gimana dengan kekurangan lo gitu loh, karena itu bagian dari proses lo gitu loh. Jadi pasti beda lah ketika lo memulai sesuatu dan ada kurang-kurangnya, tapi lo selalu belajar, ya itu bukan gagal namanya gitu. Gagal ketika lo berhenti, lo gagal. Oh, ketika lo berhenti baru lo Iya, gagal, kalau anjir. berhenti baru gagal. Kalau misalkan isi bensin enggak lah. Oh, enggak dong. Kita jalan terus Kalau merasa jalan ke bawah, tangkinya pak. Set, bro. Enggak, maksudnya jalan terus Hah? misalkan merasa tenaganya kurang nih, atau apa bensinnya habis, olinya harus diganti kan. Enggak apa-apa itu kan. Oh, itu Iya, enggak makanya apa-apa. begitu. Tapi Itu jangan kan bener skill. jangan sampai lu berhenti, apalagi putar balik.